Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar fisika bersama lagi. Materi yang kali ini kita pelajari adalah tentang kalor. Materi ini biasanya satu rangkaian dengan pelajaran suhu. Pada bab suhu kita sudah belajar tentang bagaimana konversi termometer, kemudian tentang bagaimana pemuaian tentang zat. Kali ini kita belajar tentang kalor. Nah, apa yang dimaksud dengan kalor? Apa bedanya dengan suhu? Kalau dulu yang namanya suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Sedangkan pengertian dari kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Artinya, energi yang berpindah itu yang disebut dengan kalor. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu tentang kalor jenis. Jadi ada suatu sifat khas yang menunjukkan kemampuan untuk menyerap kalor pada jenis-jenis zat. Jadi kalor jenis dapat didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Zat yang kalor jenisnya tinggi mampu menyerap lebih banyak kalor. Kalor jenis dengan persamaan matematis C sama dengan Chi dibagi dengan M per delta T, karena Chi atau Chi sama dengan MC delta T. Chi itu adalah kalor. Kalor kalau dalam satuan internasional atau SI-nya bersatuan Joule. M itu massa, kilogram, delta T adalah suhu, satuannya adalah Kelvin. Maka satuan kalor jenis adalah Joule per kilogram Kelvin. Kemudian kita lanjutkan dengan besaran berikutnya adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalau tadi kalor jenis dengan simbol C kecil, kapasitas kalor disimbolkan dengan C besar. Jadi kapasitas kalor akan sama dengan massa dikalikan dengan kalor jenis. Kita lanjutkan dengan sekarang ketika benda itu bercampur antara dingin dengan panas, maka akan terjadi pertukaran kalor. Secara alami bahwa benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Di sini digambarkan dengan air dingin yang dicampur dengan air panas, maka akan kita peroleh air yang suhunya di antara dingin dan panas tadi. Satu alat yang digunakan untuk mengukur kalor disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter umumnya digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Kalorimeter menggunakan teknik pencampuran dua zat dalam suatu wadah. Jika kalor jenis suatu benda itu diketahui, maka kalor jenis yang lain maka dapat juga ditentukan di sini. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat. Jadi, kalor akan terjadi karena perubahan suhu, kalor juga bisa terjadi karena perubahan wujud zat. Perubahan suhu dapat mengakibatkan terjadinya perubahan wujud zat. Misalnya ketika kita punya es yang masih dalam bentuk padat, ketika itu dipanaskan atau suhunya naik, lama-lama es yang padat tadi akan menjadi cair. Dan selanjutnya akan bisa berubah juga menjadi wujud gas, yaitu dengan menguap. Bisa dilihat di sini tentang bagaimana zat yang padat akan dapat melebur menjadi cair, kemudian menguap menjadi gas, kemudian gas bisa juga mengkristal menjadi zat yang berubah padat. Jadi, kalor dapat terjadi karena perubahan suhu dan juga kalor dapat terjadi karena perubahan wujud. Persamaan pada perubahan wujud yaitu Chi sama dengan M kali L. L adalah kalor lebur ataupun kalor didih, atau disebut dengan istilah kalor laten. Laten artinya tersembunyi, karena pemberian kalor ini pada suatu zat tidak tampak sebagai kenaikan suhu.
Oke sahabat semua, demikian apa yang kita pelajari kali ini tentang kalor. Terima kasih.